Alkisah, bidadari yang menangisi mayat seorang pemuda. Diceritakan, bahwa pada zaman dahulu ada seorang laki-laki Bani Israel yang terkenal fasik dan suka berbuat dosa. Dia tidak pernah berusaha menekan dan menghentikan kefasikannya. Penduduk negeri tersebut sudah tidak mampu menolak kefasikannya. Mereka merendahkan diri berdoa kepada Allah, agar menghentikan kefasikan orang tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Hai Musa, di Bani Israel terdapat seorang pemuda yang fasik, usirlah ia dari negeri mereka, agar penduduk negeri itu tidak terkena api neraka. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengusir laki-laki yang masih muda tersebut. Pemuda itu lalu pergi ke suatu desa. Di desa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengusirnya lagi. Sehingga ia terpaksa pindah dari satu desa ke desa yang lain. Sampai akhirnya, pemuda tersebut keluar menuju hutan dan ke suatu tempat yang tidak ada makhluk, burung dan tidak pula ada binatang buasnya. Di tengah-tengah hutan belantara yang sunyi senyap itu, pemuda ini terbaring sakit seorang diri, tanpa ada seorang pun yang menolongnya dengan kondisinya yang lemas tak berdaya di atas tanah. Seorang diri, pemuda itu mengadu kepada Tuhan. Wahai Tuhanku, seandainya ibuku berada di sisi kepalaku, pasti dia mengasihiku dan merasa iba atas kehinaanku ini. Seandainya ayah berada di sisiku, tentu dia nolongku, memandikanku dan mengkafaniku bila aku mati. Seandainya istriku berada di sisiku, tentu dia menangisi perpisahanku ini. Seandainya anak-anakku berada di sisiku, tentu mereka akan menangis di belakang jenazahku seraya berkata, Ya Allah, ampunilah ayah kami yang asing lagi lemah ini, yang durhaka lagi fasik, yang terusir dari satu desa ke desa lain, dari suatu negeri ke negeri lain, hingga sampai di hutan yang ganas dan sunyi senyap ini seorang diri, hamba-Mu yang hina ini, keluar dari dunia menuju akhirat dalam keadaan putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu. Pemuda itu berkata, Ya Allah, jika Engkau memisahkan aku dari ibu dan istri, maka jangan Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu. Jika Engkau membakar diriku dengan memisahkan diri dari mereka, maka janganlah Engkau bakar aku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku. Lalu Allah mengirim seorang bidadari sesuai sifat ibunya, seorang lagi bidadari sesuai sifat istrinya dan Gilman, anak-anak pelayan surga, sesuai sifat anak-anaknya, serta seorang malaikat sesuai sifat bapaknya kepada pemuda tersebut. Mereka duduk di sisinya dan menangisi pemuda itu, seakan-akan anak, istri, ibu dan ayahnya berada di sisinya. Hati pemuda itu menjadi senang dan terhibur. Ia berkata, Ya Allah, janganlah Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika pemuda tersebut telah meninggal dalam keadaan bersih lagi terampuni, Allah memberi wahyu pada Nabi Musa, pergilah ke suatu hutan begini dan tempat begini. Di tempat itu ada salah satu wali, kekasihku meninggal, mandikan, kafani dan salatilah ia. Sesampainya Nabi Musa alaihi salatu wasalam di tempat tersebut, ternyata dia melihat pemuda yang diusir dari suatu negeri dan dari suatu desa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih mengejutkan, ia melihat bidadari-bidadari menangis di sisinya. Maka Nabi Musa berkata, Wahai Tuhanku, bukankah ini adalah manusia yang fasik itu yang telah diusir dari negeri tersebut atas perintah-Mu? Allah menjawab, Ya, wahai Nabi Musa, akan tetap aku telah merahmati dan mengampuni pemuda ini, dengan sebab pengaduhannya ketika sakit, dan dengan sebab ia berpisah dari kampung halamannya, dari kedua orang tua, anak dan istrinya. Aku mengirimkan kepada pemuda ini bidadari-bidadari sesuai sifat ibunya, dan seorang malaikat sesuai sifat ayahnya, sebagai kasih sayang kepada pemuda ini dan karena kehinaannya di pengasingan seorang diri. Jika orang yang diasingkan dan dikucilkan mati, maka akan ditangisi oleh penduduk langit dan penduduk bumi karena berbela kasih kepadanya. Bagaimana aku tidak merahmatinya, padahal aku adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang.